بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan ilmu akidah dasar yang kita ambil dari Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil berkenaan dengan perkataan muallif bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimat untuk mempelajari tiga masalah. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, maka sudah seharusnya seorang yang mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, hanya menyembah kepadanya. Kemudian juga berkenaan dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak rida untuk disekutukan dengan apapun, baik itu malaikat yang terdekat ataupun nabi yang diutus, ya. Kemudian yang ketiga bahwasanya barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, maka tidak boleh bermualah, ya, berwala kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke perkataan mu'alif yang mengatakan bahwasanya i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Annal hanifiyata, ya, millata Ibrahim. Bahwasanya agama Ibrahim adalah agama yang hanif. Apa itu? An ta'budallah wahdah mukhlishan lahuddin. Bahwasanya engkau menyembah Allah semata dan memurnikan ketaatan kepadanya. Wabidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan demikian itu yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia. Dan demikian itu menjadi tujuan yang mereka diciptakan di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala di surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan makna ya'budun di sini maknanya yuwahhidun. Maksud menyembahku adalah mentauhidkanku. Wa a'zamu ma amara Allahu bi at-tauhid. Sehingga apa? Hal teragung yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, adalah akidah. Apa itu? Yaitu wa huwa ifradullah bil ibadah. Yaitu hanya menyendirikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Sehingga wa a'zamu ma naha anhu asyirk. Sementara yang sangat dilarang, paling dilarang adalah kesyirikan. Yaitu wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Yaitu menyembah selain Allah bersamaan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu bersekutukan dengan apapun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
berkenaan dengan poin ini, kita akan bersama-sama membahasnya dan mengelompokkannya menjadi 5 poin. Poin yang pertama tentang makna eh, al-Hanifiyah. Makna al-Hanifiyah. Hanifiyah ma'khud minal hanf wa huwa al-may. Yang diambil dari kata al-hanf yang artinya adalah condong, yaitu condongnya eh, seseorang kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Ya. Ibadatullah wa tauhiduh wa ikhlasul al-ibadah lahu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid, mentauhidkannya, yaitu ikhlas dalam beribadah kepadanya. Kenapa disebutkan di sini ibadah dengan ikhlas, dengan tauhid itu disebut dengan Hanifiyah? Karena apa? Karena ada mail syirk ilal Islam wa tauhid. Karena ada kecondongan seseorang di dalam beribadah dari kesyirikan kepada Islam, kepada tauhid. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya Al-Hanifiyah ini itu tatadhaman al-iqbal ala Allah bil ibadah. Mengandung al-iqbal, kemauan seseorang, ketaatan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dulunya ya, ala dini Ibrahim. Mereka pada awalnya mereka berada di dalam agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian mulai berbelok masa demi masa, waktu demi waktu. Begitu juga di dalamnya adalah penduduk penduduk Mekah yang ikut terbelokkan dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, agamanya Nabi Ibrahim, kepada kesyirikan. Sehingga apa? Disebutkan oleh Ibnu Hisham, beliau menyebutkan di dalam kitabnya ya As-Sirah Ibnu Hisham, sejarah Ibnu Hisham, beliau menyebutkan suatu waktu istama'a Waraqah bin Nawfal. Ada beberapa orang yang masih eh, murni ya ketauhidannya. Mereka melihat bahwasanya ahli Mekah ini sudah nggak benar ini dalam nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi dalam agama Nabi Ibrahim. Sehingga apa? Waraqah bin Nawfal ini berkumpul dengan Ubaidullah bin Jahash, kemudian Uthman bin Al-Huwairith, kemudian Zaid bin Amr bin Nufail. Mereka berempat ya. Mereka mengatakan faqala ba'dhum li ba'd, mengatakan kepada sebagian yang lain, ta'allamu wallahi ma qaumukum ala syai. Kaum kalian itu nggak ada apa-apa. Sudah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan laqad akhtau dina abihim Ibrahim. Sudah salah dalam memahami agama bapak mereka Ibrahim. Mahajarun tutifu bihi la yasma'u wa la yubsir wa la yadur wa la yanfa'. Bagaimana mungkin mereka menyembah ya bertawaf kepada batu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Maka mereka mengatakan ya qaum iltamisu li anfusikum dinan. Silakan kita cari agama yang mendekati kepada Ibrahim. Fa innakum wallahi ma antum ala syai. Karena agama kaum kalian itu sudah tidak benar. Apa kemudian mereka fatafarraqu fil buldan yaltamisuna al-hanifiyah dina Ibrahim. Kemudian mereka berempat ini berpencar-pencar ke negara-negara sampai mereka menemukan mereka mencari al-hanifiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim.
Dan ketika datang Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menyeru mereka kepada agamanya Nabi Ibrahim, Al-Hanifiyah itu yaitu agama agama Islam. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua berkenaan dengan apa yang dinisbatkan kepada Ibrahim oleh Syekh berkenaan dengan Al-Hanifiyah. Kepada Ibrahim dinisbatkan. Nah, dengan perkataannya Anal Hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya eh, agama Ibrahim adalah agama yang hanif. Kenapa dinisbatkan ke Ibrahim? Karena dua hal. Yang pertama, karena Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi nabi-nabi yang ada itu banyak dari beliau. Ya, masuk keturunan eh, beliau banyak yang menjadi nabi termasuk adalah Nabi Muhammad SAW yang termasuk keturunan Ismail. Kemudian yang kedua, karena Nabi Ibrahim itu yang tercantum di beberapa ayat Al-Quran. Seperti misalnya di Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif. Di Quran surat An-Nahl ayat 120, Allah juga berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Bahwasanya sesungguhnya Ibrahim itu karena dia adalah ummah, ya, yang qanit lillah hanifah, dan yang hanif. Walam yakun minal musyrikin, dan bukan termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian di ayat Al-Imran ayat 67, Allah juga berfirman, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah." Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi beliau adalah yang hanif dan juga seorang seorang muslim. Nabi Ibrahim, beliau juga termasuk ulul azmi minar rusul. Ya. Ulul azmi minar rusul. Ada lima ya. Ibrahim, Musa, kemudian Isa, dan termasuk di dalamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, agama Nabi Ibrahim ini agama yang seharusnya diikuti karena menyeru hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan eh, menjauhkan seorang dari kesyirikan. Bagaimana kita lihat Ibrahim ketika di masa mudanya, masa-masa dia berdakwah, dia lawan itu. Dia tunjukkan dalil-dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bagaimana dia berdakwah kepada orang tuanya Azar. Ya. Bagaimana dia berdakwah kepada raja. Ya. Dan kemudian beliau sampai dibakar dan segala macamnya menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salam. Begitu juga bagaimana beliau ketika memberi hujjah, mematahkan, memecahkan patung-patung dan meninggalkan yang besar untuk memberi hujjah kepada mereka. Nah, inilah yang dilakukan Nabi Nabi Ibrahim untuk memantapkan ketauhidan, memantapkan akidah yang benar, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seorang dari kesyirikan. Kemudian poin yang ketiga berkenaan dengan Al-Hanifiyah hiya di Dinul Anbiya jami'an. Ternyata Al-Hanifiyah itu agamanya seluruh nabi. Ya. Jadi seluruh nabi itu menyuruh kepada ini. Menyuruh untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dengannya manusia itu diciptakan. Ya. Ya dengannya manusia itu diciptakan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran Adz-Dzariyat
ayat 56 yang mana Syekh berdalil dengannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun itu maknanya adalah yuwahidun. Ya. Makna daripada ya'budun yuwahidun. Makna dari menyembahku maksudnya adalah mentauhidkanku. Bagaimana kita diperintahkan untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata sebagai nukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan kullu mawdi'in fil Quran. Setiap tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan ubudullah, sembahlah Allah. Maksudnya adalah wahidullah. Maksudnya adalah tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan itu menjadi sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama Islam ini, tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan eh, dakwahnya para anbiya. Seluruh nabi juga menyeru kepada tauhid ini. Di Quran surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Secara umum ya, mereka menyeru kepada tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul yang memerintahkan an i'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah engkau menyembah Allah dan menjauhi taghut. Taghut adalah sesuatu yang tajawaz, sesuatu yang melebihi daripada eh, yang sebenarnya dia diciptakan. Perintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari sisi umum. Kalau kita lihat lagi beberapa ayat di dalam Al-Quran dari sisi khususnya, seperti misalnya Nabi Nuh misalnya. Allah sebutkan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 23. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Dan sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Faqal dia mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Nuh yang mana beliau alaihissalam menyeru kaumnya malam dan siang tanpa lelah, bahkan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Dan pengikutnya tidaklah banyak. Dan itu tidak mengecilkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya mereka adalah menyampaikan perkara hidayah adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud, Allah sebutkan di Quran surat Al-A'raf ayat 65. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun? Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada Tuhan selain Dia. Afala tattaqun? Apakah engkau tidak bertakwa? Ya. Kaum Nabi Saleh. Nabi Saleh juga menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Al-A'raf 73. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Nabi Syuaib juga menyuruh kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Al-A'raf ayat 50, ayat 85. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi tauhid ini, ya, akidah ini adalah asas atau pondasi daripada dakwanya para rasul. Dan para rasul, para nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus adalah pijakan kita, adalah teladan kita di dalam
kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ikuti supaya kita selamat. Karena kan kita selalu berdoa di dalam salat-salat kita, Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ketika kita mohon hidayah, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalannya orang-orang yang telah engkau beri hidayah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Termasuk adalah jalannya para nabi. Dan jalan para nabi, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan menyeru berdakwah kepada kaumnya untuk mengembalikan mereka dari kesyirikan untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, Syekh menyebutkan di muqaddimah ini bahwasanya anahu asyara fiha ila a'zamil awamir wa ila a'zamin nawahi. Beliau menyebutkan berkenaan dengan hal yang teragung, hal yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? At-tauhid. Wa 'azzamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan muballighan anillah yang menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala serukan kepadanya, untuk serukan kepada umatnya untuk membawa mereka kepada hal ini, yaitu apa? Ifradullah taala bil ibadah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan tauhid yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu kalau mau dibagi ada bagi tiga. Ifradullah bi uluhiyah, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, kemudian rububiyah, kemudian bil asma wa sifat. Ini adalah pembagian tauhid yang tiga, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma dan sifat. Apa maksud kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah? Maksudnya adalah kita beriktikad, anta atakid anna Allah wahdahu wa rabb al-khaliq al-raziq al-mudabbir. Bahwasanya kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja itulah Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur seluruh alam ini. Hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala saja yang mengatur. Karena nanti ada sebagian orang yang bermasalah di dalam poin ini. Ya. Mereka tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan. Dan ini sebagian kecil ya. Walaupun nanti kita akan lihat bahwasanya kaum Quraisy yang notabene kufur saja, mereka mengetahui bahwasanya menciptakan itu Allah. Cuma masalahnya nanti di tauhid uluhiyah. Mereka beribadahnya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beriman kepada tauhid rububiyah, kita meyakini bahwasanya Allah itu Rabb, ya, yang mengatur, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menguasai langit dan bumi. Itu ifradullah bil rububiyah. Kemudian ifradullah bil uluhiyah. Bi an ta'taqid bi anna wahdahu ilah al-mustahiq lil ibadah. Kita beriktikad, berkeyakinan bahwasanya yang berhak untuk kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh men apa namanya menjadikan ibadah ini kepada selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tiga berkenaan dengan tauhid asma dan sifat, yaitu kita mensifati Allah Subhanahu wa taala bima wasafa bihi nafsahu, sesuai yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya, dan wabima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Allah, dengan asma dan sifatnya, kita imani. Kita imani. Itu berkenaan dengan perintah. Kemudian berkenaan dengan a'zamu manahanhu, ya, hal teragung yang dilarang,
yaitu asyirk, wahwa da'watu ghairihi ma'ah. Ya, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, apapun bentuknya. Dan ini dinamakan syirik, ya, kesyirikan. Syirik kalau kita bagi bisa kita bagi menjadi syirik artinya umum atau syirik yang kedua adalah syirik yang bermakna khas, bermakna khusus. Yang bermakna umum yaitu ketika seorang menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Taswiyatu ghairillah billahi fima huwa min khasaisihi wa subhanahu. Ya, menyamakan selain Allah kepada sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk kepada yang tiga tadi, tauhid yang tiga tadi. Ya, syirik di dalam rububiyah misalnya, ketika seorang itu menyamakan selain Allah ya dengan kekhususan daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya seorang menisbatkan penciptaan, menisbatkan pemberian rizki, ya, itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang-bintang misalnya, itu yang menciptakan. Maka ini tidak diperkenankan dan ini masuk kepada syirik di dalam rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Fatir ayat 3, "Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun." Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kalian dari langit ataupun dari bumi? La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Fa anna tufakun. Terus apa yang membuat kalian itu terpalingkan dari menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian syirik yang kedua, syirik di dalam asma dan sifat, yaitu menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya segala sesuatu dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian yang ketiga, syirik di dalam uluhiyah, yaitu taswiyatu ghairullah billah bi syai'in min khasa'is uluhiyah. Jadi menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang menjadi khususan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Seperti misalnya ibadah sholat misalnya, ibadah puasa yang harus sholat ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan kepada orang lain maka ini syirik. Atau doa misalnya. Dia berdoa kepada selain Allah istighatsah atau dzabah, memotong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar, itu tidak boleh. Ini bentuk kesyirikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbi." Ada sebagian manusia yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai andad, sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai mereka seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik bermakna umum. Kalau bermakna khusus, syirik yang bermakna khusus yaitu ayat takhidalillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah wa yas'aluhu asy-syafa'ah kama yas'alullah wa yarjuhu kama yarjullah wa yuhibbuhu kama yuhibbullah. Ya, ini makna yang tampak ya dari kalimat syirik. Ketika seorang mengambil sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dia memohon kepada Allah seperti dia memohon kepada atau dia memohon kepada eh, selain Allah Subhanahu wa taala seperti dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta syafaat ya kepada selain Allah seperti dia minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharap ya, roja kepada makhluk seperti dia
mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai makhluk seperti dia mencintai pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya makna yang berbentuk khusus. Jadi kita tidak diperkenankan di dalam hal ini. Kemudian syirik, kalau kita bagi lagi, dia terbagi menjadi dua. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik akbar, syirik yang besar, itu ketika seorang mengambil sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembahnya seperti mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya, bisa mengeluarkan seorang dari garis keislaman. Ya. Baik itu berbentuk i'tiqad, ya kepercayaan, yang barang siapa yang percaya bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk diibadahi. Ya. Jadi bisa mengeluarkan di syirik akbar atau dalam bentuk amal seperti seorang itu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau dalam perkataan misalnya seorang yang berdoa ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mengabulkan doa itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dilarang. Ini syirik akbar. Kemudian ada syirik asghar, syirik yang kecil, yaitu setiap kullu makana dari atan ilal akbar. Ya, sesuatu yang bisa mengantarkan seorang kepada syirik yang besar atau wasilah yang bisa menjatuhkan seorang kepada syirik yang besar ini. Contohnya apa? Misalnya kalau di perbuatan seperti riak yang sedikit. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya suatu yang paling aku takutkan kepada dirimu, diri kalian itu adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Apa itu? Syirik kecil wahai Rasulullah, yaitu qala ar-riya, yaitu riya. Dan kadang syirik kecil ini juga dalam perkataan. Seperti orang yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir atau telah musyrik. Kalau kita lihat perbedaan antara keduanya, kalau kita bandingkan, paling tidak kita lihat dari empat hal. Yang pertama, syirik yang besar ini itu pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertobat. Sedangkan syirik kecil, ulama berikhtilaf dalam hal ini. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya tahta masyiah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lain mengatakan bahwasanya dia tidak diampuni kecuali dengan bertobat. Kemudian poin yang kedua, perbedaan yang kedua, syirik besar ini itu bisa menjatuhkan seluruh amal, membatalkan seluruh amal. Sedangkan syirik yang kecil itu membatalkan amal yang ia lakukan saja, tidak seluruh amal. Kemudian poin yang ketiga, syirik besar ini itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sedangkan syirik kecil itu tidak. Kemudian perbedaan yang keempat, syirik besar ini pelakunya itu khalidun finnar. Dia kekal di dalam neraka dan diharamkan baginya ada surga. Sedangkan syirik kecil itu kaghairi minadz dzunub, seperti dosa-dosa yang lainnya yang tidak menyebabkan seorang itu kekal di dalam neraka dan kemungkinan dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ya, setelah kita mengetahui syirik kecil nggak apa enggak, tetap kita jauhi syirik kecil itu. Supaya apa? Supaya tidak terjatuh seorang yang melakukannya atau menganggap remeh melakukannya ke dalam syirik yang besar. Terus kalau ditanya, apa dalilnya bahwasanya hal teragung yang diperintahkan itu tauhid?
Dan hal teragung yang dilarang itu adalah syirik. Ada beberapa dalil dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan berkenaan dengan ini, termasuk dalil yang disebutkan oleh Syekh, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukan dengan apapun. Di Quran surat An-Nisa ayat 36. Dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-An'am ayat 151. Jika Allah berfirman berkenaan dengan wasiat yang 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai wasiatnya dengan tauhid dan melarang hambanya untuk melakukan kesyirikan. Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah, ta'alu mari, aku akan membacakan kepada kalian apa yang dilarang oleh Tuhan kalian, yaitu alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Kemudian dalil yang lain yang menyebutkan bahwasanya syirik itu bisa menghapus amalan-amalan. Di Quran surah Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh aku telah mewahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang yang sebelum engkau bahwasanya lain asyrakta, apabila engkau melakukan kesyirikan maka amalanmu itu akan terhapus dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dalil yang lain yang menyebutkan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan itu tidak akan diampuni. Quran surat An-Nisa ayat 116, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan dan mengampuni selain itu lima yasha, kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sehingga apa? Ini harus menjadi perhatian kita yang besar supaya kita tidak terjatuh kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian poin yang terakhir berkenaan dengan eh, ketika kita mengetahui bahwasanya tauhid itu mencakup tiga hal. Jadi kita katakan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tapi kalau kita cek, ternyata Syekh ini menyebutkan hanya satu jenis tauhid, yaitu tauhid uluhiyah saja. Kalau ditanya, kenapa? Falima lam yudhkar illa tauhid uluhiyah. Kenapa kok enggak? Kok disebutkan hanya tauhid uluhiyah saja? Mungkin bisa kita jawab bahwasanya al-musannif, penulis kitab ini, mengetahui tiga tauhid jenis tauhid ini. Tetapi beliau rahimahullah menyebutkan tauhid uluhiyah karena ikhtilaf, perbedaan yang banyak terjadi antara seseorang muslim dengan orang-orang kafir. Permasalahan terbesar itu di sini, di tauhid uluhiyah. Sehingga kalau kita lihat misalnya di surat An-Nahl 36, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus fi kulli ummah, di setiap umat-umat, rasul, utusan yang mengatakan sembahlah Allah, jauhilah tauhid. Ini dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul yang mengedepankan tauhid uluhiyah. Kemudian poin yang kedua berkenaan dengan tauhid rububiyah, umumnya sebagian besar manusia itu mengimani. Bahkan kafir Quraisy pun mengimani ini. Coba kita cek di Quran surat Az-Zukhruf ayat 68 atau ayat 87. Ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah. Ketika seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulun Allah. Mereka pasti akan menjawab, yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditanya, qul limanil ardu wa man fiha.
In kuntum ta'lamun sayaqulun Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 84, 85. Katakanlah, punya siapa? Limanil ard. Punya siapa itu bumi? Waman fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kalian itu mengetahui. Mereka pasti saya qulun Allah. Mereka berkata menjawab punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iskal masalahnya yang terbesar adalah di tauhid uluhiyah ini. Sehingga apa? Syekh menyebutkan satu tauhid ini yang maksudnya satu yang di dalamnya itu ada mengandung daripada tiga tiga tauhid ini. Ya. Jadi beliau, beliau menyebutkan atau bisa disebut dengan mimba bidzikr ba'd afradul am. Jadi beliau menyebutkan eh, satu bagian daripada tauhid yang tiga ini, yang mana kebanyakan manusia itu terjatuh di dalamnya. Sehingga apa? Eh, haruslah kita mengedepankan di dalam dakwah tauhid ini. Ya, tentunya tanpa menyampingkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Supaya apa? Supaya membawa seseorang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebenarnya bisa menggunakan seperti dalam ayat Al-Qur'an ketika seorang mengetahui tauhid rububiyah, mengetahui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menguasai langit dan bumi. Setelah mengetahui itu, haruslah sebenarnya terbawa seorang, lalu yang disembah siapa? Yang disembah yang menciptakan itu. Ya. Jadi tauhid rububiyah bisa membawa seorang kepada tauhid uluhiyah. Itu yang sebenarnya harusnya. Tapi kenyataannya masih ada yang seorang yang mengaku mengetahui bahwa saya yang menciptakan itu Allah, itu yang beri rezeki itu Allah, bahwa yang mengatur seluruh apa yang langit bumi itu Allah, tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka eh, apa namanya? Memotong hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini perlu kita kita perdalami lagi supaya kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Jadi kesimpulannya bahwasanya makna al-hanifiyah yaitu seorang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahu wa muwahhidan, ya, dalam ikhlas dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjatuh kepada syirikan. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala benci, yaitu kesyirikan, dan memudahkan kita untuk bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berakidah dengan akidah yang benar, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.